Cubit kali ini bersama aku Stepi dan aku Esther. kita bakal bahas topik endgame. Apa tuh Kak Esther? Apa itu Bab? Jadi topik endgame itu kita hari ini ada narasumber kita yang sudah di akhir-akhir. Bukan sudah di akhir lagi tapi sudah di akhir teman-teman. Karena tinggal menghitung bulan kayaknya udah nggak akan balik lagi nih ke kampus nih untuk belajar. Jujur sedih. Oke, topik kita kali ini adalah endgame, ending kampus game. Jadi sebelum itu, aku sih udah kenal Esther, siapa narsum kita. Kita kenalan dulu ya buat teman-teman semua. Kayak ini dia narsum kita. Halo. Halo. Halo teman-teman, nama aku Kevin Horasman Pangaribuan. Aku angkatan dari 2022. Oke. Ada Bang Kevin Horasman dari angkatan 22. Tapi kayaknya akan dengar di prodi apa sih Bang Kevin? Aku prodi ilmu komunikasi juga. Ilmu komunikasi. Berarti Bang Kevin itu udah semester 8 ya? Betul. Semester 8. Sudah di akhir. Sudah di akhir banget. Oke, fun fact Bang Kevin itu dulu sama kayak kita berdua Esther. Kenapa Dia Bang? host juga tapi di 2 periode sebelumnya. Oh. Nah sekarang Bang Kevin dapat kebagian untuk jadi narsum kita. Nah, oke, kita mungkin mulai ya. Kita agak sedikit pertanyaan yang pemanasan dulu nih Bang Kevin. Boleh. Mau tanya-tanya nih Bang. Kira-kira Boleh. Aku kayak deg-degan deh. kita juga deg-degan nih. Kita juga deg-degan wawancarain yang pernah jadi host. Aduh. Iya, takutnya Tahu ada deh. yang Iya. kurang-kurang dikit ya Abis sebenarnya. ini kita di eval ya. Tapi enggak, kita lebih deg-degan kalau kita bentar lagi next semester. Nah, kita dapat pengalaman baru dari Bang Kevin. Betul. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ya teman-teman. Kita ke pertanyaan pertama. Bang Kevin kalau misalnya disuruh gambarin kehidupan semester akhir pakai satu kata, Bang Kevin itu bakal bilang apa? Aku akan bilang stres. Jujur. Mungkin ya. Jujur. Itu kayak semua orang deh, anak kayak teman-teman aku atau mungkin teman-teman kampus dari kampus lain mungkin di semester aku yang sekarang pasti akan mengalami fase ini gitu. Kalau boleh tahu tingkat stresnya tuh dari 1 sampai 10 berapa tuh? Iya. 20 kayaknya. Oh, melebihi ya teman-teman ya, ternyata 20. Mulai stres tuh kira-kira di mulai semester berapa Bang? Mulai stres tuh di semester 7 tuh, kelihatan banget tuh. Jujur. Iya, jujur. Oke, dulu tuh Bang Kevin pas awal masuk Ikom, pernah nggak sih kepikiran kalau bakal seperti ini, ada di fase ini kayak berarti masuk, berarti udah di fase ini gitu. Pernah nggak kepikiran kalau ternyata kuliah tuh ternyata secepat itu ya? Iya. Jujur sebenarnya kadang kita kayak misalnya nih, aku tuh melihat momen-momen waktu misalnya aku kayak nge-scroll TikTok atau nge-scroll tentang kayak nanti lu di semester 8 teman-teman lu akan yang kayak berkurang tuh bener-bener berkurang sih jujur kayak. Jadi bener-bener yang kayak ya udah teman-teman yang emang mau bareng aja atau nggak mau satu visi yang sama kita aja gitu. Itu bener-bener kerasa banget gitu. Terus kedua juga kalau misalnya kayak ngeliat highlight story saya ya, kayak dulu tuh rame kayak kita ngobrol, kita nongkrong, kita kayak ngerjain tugas bareng, ketawa-ketawa bareng. Itu tuh kerasa banget pas kayak di fase yang kayak datang kampus tuh sendirian, ke kantin sendirian. Terus kayak gak kerasa ya gitu. Dulu masih maba yang pakai alamat warna biru. Sekarang pakai kaos doang seadanya untuk ke kampus, untuk bimbingan, untuk ngerjain skripsi gitu. Jadi gak kerasa banget ya Bang, waktu Betul. benar-benar cepet banget ya kalau kita udah sibuk di kampus tuh. Iya betul. Bang Kevin ini skripsi apa sih kan kebetulan di Ikom tuh ada 2 ya Star ya? Iya. Ada yang sendiri sama yang ada karya nih. Kalau Bang Kevin ini apa? Kalau abang apa? Pertanyaan bagus. Aku tuh skripsi karya teman-teman. Oh, Jadi aku skripsi karya di bagian karya manajemen event. Jadi aku buat sebuah acara atau event gitu. Oke, seru banget. Jujur Seru sih, banget, jujur seru beneran, sih. ya. Jujur seru sih. Walaupun sedikit pengalamannya tuh kayak gedebak-gedebuk terus karena kan kita cuma 3 orang dong bayangin guys, 3 orang dengan sebuah event tuh nggak banget guys sebenarnya. Jujur Ya kan. Apalagi kalau kemarin rilis ke semester 6 kemarin yang dimana
itu tuh kalau bikin manajemen event tuh kan masih bareng-bareng, masih dengan jumlah orang masih 23 orang atau bahkan 30 orang. Ini aku yang bener-bener 3 orang memegang event sendiri, itu kayak waduh keren banget kayaknya Jadi kita ya kayak gitu. multitasking gitu ya. Betul. Semuanya sponsor dipegang, terus apa? Randang, bikin anggaran, pegang. betul. Semangat abang. Tapi kita yakin ya Star, pasti Bang Kevin ini pasti semangat banget buat Yakin ngelakuin banget. semua. Yes, Yes. semangat abang. Nah, Thank you. Bang Kevin dulu tuh ekspektasi, terus kayak ekspektasi dan realita Bang Kevin waktu jadi mahasiswa ikom sampai semester akhir itu apa sih? Ekspektasi aku dari aku semester awal sampai akhir ya, yang pastinya aku tuh awal yang dimana teman-teman aku tuh awal masuk ilkom tuh karena yang pastinya adalah aku adalah mahasiswa yang dulunya tidak mendapatkan PTN. Jujur. jadilah hadirlah saya di sini. Betul, gitu di sama, UKI Bang. ini Sama. gitu. Terus kenapa memilih ikom? Karena waktu itu berpikir mau ngambil mata kuliah, mau ngambil jurusan lain tapi jurusan tersebut tuh ada matematikanya. Jadi kayak kita stop gak sih kita matematika di Stop dunia dulu lah ini ya, ya kan? Pusing nggak sih? Kayak Stop pusing nggak gak sih? sih? Iya. Jadi apa ya mata kuliah yang jurusan apa yang kayak kayaknya tuh gue banget gitu. Ternyata ilmu komunikasi lah terhadir di pikiran saya dan saya langsung daftar di sini. Terus juga awal menjalani kuliah kayak dari semester 1, semester 2, semester 3, terus sampai yang kayak di pembagian peminatan ya kalau nggak salah ya. Itu tuh awalnya tuh berpikir kalau di UKI ini kadang namanya tuh peminatan broadcasting. Awalnya banget, terus pas mendengar dari cutting kalau nyata tidak ada broadcasting, jadi yang adanya adalah PR dan jurnalistik, jujur ya di situ agak bimbang gitu. Satu sisi aku mau ngambil jurnalistik, tapi kalau ngambil jurnalistik kayaknya belum ada kayak skill teknik kamera dan lain-lain gitu deh, kayak enggak deh gitu. Kayak kita masih mau main yang kayak kita mau bikin konten yang asik-asik aja ya kan. Terus ya udahlah kita berlari ke public relation, di mana nyata di PR aku menemukan beberapa hal yang bermanfaat banget gitu sampai sekarang sih. Dan jujur dengan aku masuk PR juga ya teman-teman juga, jadi aku tuh jadi belajar bagaimana menerapkan ilmu aku yang aku dapat selama kuliah. Dari aku belajar gimana memanajemen sebuah event tuh kan, kalau teman-teman tahu tuh gimana kita pasti harus bertemu dengan external relation. Itu benar-benar banget kepake banget teman-teman. Jadi gimana kita harus benar-benar berkomunikasi dengan baik dengan eksternal kita. Misalnya kalau aku kan sponsor, jadi aku gimana caranya bisa meng-guide sponsor tuh itu perlu banget ilmu dari external relation yang kita pelajari di PR gitu teman-teman. Benar-benar ya, ilmu komunikasi itu luas banget tentunya. Betul. Dan banyak banget ilmu-ilmu yang didapetin sama Bang Kevin selama 8 semester ini gitu teman-teman. Oke, apalagi sistem Oke. kayak kita nih? Tadi kan abang udah di semester akhir banget nih, udah di semester 8 nih, dan Bang Kevin kan memilih untuk skripsi karya. Kira-kira apa sih bang hal yang bikin abang stres atau kayak aduh mager banget nih buat ngerjain skripsi ini, kira-kira hal apa sih? Oke. Oke teman-teman, untuk mengerjakan skripsi karya ini aku mungkin cerita dari awal-awal aja kali ya. Boleh. Jadi kenapa aku ngambil skripsi karya itu karena ya satu dua hal adalah karena aku dulu menjauhkan dari penelitian, karena menurut aku kayak itu bukan aku banget gitu. Jadi aku ngambil ke karya. Di karya sendiri jujur sebenarnya karya ini banyak sekali gonjang-ganjingnya gitu. Gonjang-ganjing Iya. kehidupan semester 8. Betul. Karena nggak hanya kita harus hadapin orang luar, kita harus hadapin kelompok kita sendiri gitu. Iya lagi. Iya, dimana tim kita tuh yang kayak kadang berbeda pendapat, atau mungkin teman kita mungkin ada satu teman kita yang kayak kurang aktif, jadi kita yang harus bekerja ekstra gitu. Itu jujur yang dari awal aku persiapan karya sampai ke H-3, H-7, H-3, bahkan di hari H itu benar-benar yang ekstra banget gitu. Bahkan di hari ini aja yang mana harusnya aku harus buat laporan ya teman-teman ya, aku belum sama sekali. Semangat banget. Jujur karena kayak masih belum ada kata-kata yang akan aku ketik di laptop tuh nggak ada gitu. Walaupun melihat target
pendaftaran tuh kayak tinggal dikit lagi gitu, kayak nightmare aku di setiap malam nih teman-teman. Aduh. Berarti ada banget ya hal yang bikin abang kayak nge-stuck sampai kayak aduh males banget buka laptop tuh ada banget berarti. Ada banget. Ada banget. Jujur ada banget gitu, bahkan kayak apakah misalnya nih kayak dalam 1 minggu ini aku tuh bener-bener kayak aku ke kampus nih, tapi gini aku tuh mau ke kalau di rumah aku juga mager, Iya. tapi di kampus aku malah tambah mager gitu. Jadi kayak lagi cari cara gimana caranya tuh naikin mood atau enggak naikin apa ya, kayak misalnya aku tuh bisa mau ngerjain tuh susah banget dari selama seminggu ini gitu. Tapi biasanya aku tuh lebih enak ngerjain di rumah apa di kampus bang? Kalau di kampus kan bisa bareng teman-teman, jadi bisa lebih bertukar pikiran. Kalau di rumah kan kayak lebih mager karena, Iya. aduh tidur bentar kali ya, tidur bentar Itu boleh. betul. Betul. Itu betul banget gitu. Jujur sebenarnya lebih enak di kampus sih, karena kalau di kampus kayaknya karena mungkin misalnya kayak melihat temen kayak, dia udah mulai nih, Oh, iya. agak panik ya Kayak gitu lagi kayak, stres, kayak tungguin kali. tungguin gak sih, Tungguin kayak dulu. tunggu dulu gak sih gitu. Jadi kayak oke, kita ketik dulu kali ya gitu ya, walaupun ya 2 paragraf aja kali ya, Lumayan. itu udah progres Lumayan. mungkin ya teman-teman Iya. gitu. Tadi kalau kata Prof Kontina 1 hari 1 halaman. Betul. Harus ingat. Tapi kalau di fans saya 1 paragraf satu paragraf Nggak satu satu paragraf. halaman, 1 hari 1 paragraf, Betul. itu lumayan. Lumayan. Ya, itu udah lumayan ya. Aduh. Oke, apa lagi tuh? Oke, kalau ini bang, di semester akhir itu kira-kira hal yang harus lebih dipersiapkan itu kira-kira lebih ke fisik apa ke mental bang? Biasanya lebih capeknya tuh di fisik apa capek mental sih sebenarnya? Jujur sebenarnya 50-50 ya. Jadi 50-50. dua-duanya sebenarnya. Iya Jadi sih. sebenarnya 50-50 sih. Kalau misalnya bisa 100 itu dua. Karena benar-benar akan dipakai tuh dua, di mana fisik, di mana sebelum persiapan, ya di mana kita harus bolak-balik ketemu orang venue, kita harus ketemu orang sponsor, kita harus reach out peserta dan lain-lain. Bahkan di hari-hari juga capek di fisiknya gitu. Betul. Terus mentalnya juga ada gitu. Iya sih. Mental menghadapi eksternal kita, mental menghadapi internal kita sendiri. Iya. Itu yang digonjang-ganjingkan selama aku mengerjakan skripsi karya ini gitu. Betul banget bang. Oke Bang Kevin, jujur makin dapat banyak banget pengetahuan tentang anak-anak semester 8. Betul. Jujur kita kayak masih semester 4, masih Iya. semester 6, jadi kayak makin kebayang kita tuh mau ngapain nanti ya, Ser ya? Iya kayak, aduh nggak Udah. sabar tapi kok takut. Takut Iya. dikit. Nah, Bang Kevin mau nanya lagi. Kalau boleh jujur, pernah nggak sih Bang Kevin tuh kepikiran untuk nyerah? Gempuran-gempuran gonjang-ganjing semester 8 ini? Oke. Aku cerita dikit. Jadi aku tuh waktu kan aku pernah mention kalau aku tuh punya permasalahan di internal. Jadi dimana jujur sebenarnya waktu semester 7, ini sebenarnya lebih ke cerita semester 7 dimana waktu kita ngumpulin buat sempro, itu dospem aku tuh udah bilang kalau kita gak akan naik. Jujur. Jujur karena gara-gara satu orang. Ya dimana kalau jadi gini teman-teman, jadi konsep skripsi karya itu kalau misalnya satu orang nggak maju, semua orang nggak maju. Oke. Jadi emang harus bareng gitu. Nah, ada satu tim kita, tim kita tuh dia tuh kurang. Karena kayak di situ kayak sebenarnya jadi sedih juga sih, dimana kita udah berjuang tapi dia masih leha-leha gitu. Jadi yang kayak dimana waktu kita mendengar statement beliau soal kita nggak naik, wah itu kita nangis di situ. Pasti sih, Jujur Bang. bener-bener nangis gitu. Berarti skripsi karya itu agak sedikit banyak tantangannya ya. Kalau Betul. misalnya kerja kelompok Agak gitu. banyak tantangan. Iya, satunya nggak cocok, bisa ke semuanya ya impactnya Iya, tapi iya, ya. bener-bener harus jalan sama-sama. Betul. Dari awal sampai akhir nanti. Betul banget, makanya tips dari aku sih nyari tim yang baik sih. Betul. Dicatat ya teman-teman, harus tim yang baik kalau mau ambil skripsi Skripsi karya. karya. Mungkin ya Bang Kevin ya, tadi kan Bang Kevin sedikit cerita tuh yang gongnya adalah itu sempat nggak bisa untuk ikut naik sempro. Nah, setelah melewati itu semua nih Bang Kevin, momen yang paling akhirnya Bang Kevin tuh ngerti banget sama anak semester akhirnya apa sih? Momen yang paling banget ngingetin. Momen yang paling banget ingetin di semester akhir ya. Iya. Oke.
momen yang paling banget diingetin di semester akhir yang paling aku pengen banget aku ingetin ya pastinya waktu aku di aku ada dua. Jadi pertama waktu aku sidang di Semhas sama waktu aku kelar ngerjain event aku. Dimana itu jujur berharga banget sih. Kayak yang pertama nih waktu aku Semhas, aku dari awal sempro bahkan di sidang tuh aku benar-benar ya tau lah pasti kan sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji pasti banyak sekali hal-hal yang harus aku revisikan gitu. Betul. Dan pas ketika aku Semhas itu tuh benar-benar aku sama sekali gak kena gitu. Jadi kayak wah luar biasa banget gitu. Dan aku malah jadi makin pede untuk ngerjain event ini gitu. Bahkan di hari H itu mungkin ya di momen hari H itu adalah kenapa aku yang jadi di situ aku jadi tersentuh banget karena di hari H tuh aku tuh nggak hanya gini, aku tuh bertemu banyak sekali teman-teman atau rekan-rekan even kayak yang di bagian pihak GOR itu sendiri benar-benar mendukung event ini banget gitu. Jujur terharu. Iya, pasti terharu banget karena yang dimana di satu sisi aku sama teman-teman aku tuh yang kayak kita udah pasrah nggak sih gitu. Iya. Karena kayak segedebak-debuk itu gitu. Tapi melihat gimana orang lain yang justru bukan dari bagian cerita perjalanan skripsi aku, tapi mereka yang benar-benar kayak ayo semangat, ayo bisa gitu. Yang kayak even yang kayak di Hamin 1 minggu, Hamin 3 hari itu orang-orang yang membantu aku di hari H tuh mereka benar-benar nyemangatin aku. Jadi kayak aku bersyukur banget dan bersyukur dan berterima kasih banget bertemu orang-orang hebat seperti mereka gitu. Ih, seru Terharu banget, ya, kemarinnya terharu sedih, banget. terus ada Semoga- sedihnya, ada Iya. senangnya. Betul. Bener-bener ternyata momen skripsi karya ini bener-bener gong dan juga banget. Semoga kita semua juga dapet orang-orang yang sangat mensupport kita gitu. Benar ya, Bang. banget karena pastinya di era gempuran skripsi karya pasti perlu orang buat support sih Oh iya betul banget. biar nggak down kan teman-teman. Iya, apalagi mental dan fisik tuh harus dijaga banget kan tadi betul, kata betul, Bang. betul, 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 Betul betul. banget. Kan sekarang Bang Kevin udah di akhir banget dari ujung Hmm. banget, udah ngelewatin yang namanya skripsi, tinggal sekarang udah tinggal akhir-akhir banget lah, udah tinggal kayak penyelesaian lah. Bang Kevin juga pastinya udah lewatin yang namanya dunia magang kan. Iya. Dunia magang. Nah kira-kira hal yang bikin takut dalam dunia magang tuh apa sih Bang waktu pada saat itu? Oke, untuk waktu dunia magang. Jadi aku tuh awal-awal takut banget. Jadi disclaimer aku tuh magang di pemerintahan. Keren. And then di magang pemerintahan aku tuh jujur shock banget karena magang pemerintahan waktu aku masuk selama kalau nggak salah 5 hari atau 1 minggu gitu, itu tuh aku bener-bener gak dikasih kerjaan. Jadi Gak dikasih kerjaan, aku jadi kayak diem aja duduk di meja ruangan gitu. Iya. Jujur itu aku kaget. Jujur bingung Ya juga. jujur bingung juga gitu, kayak kok ada kerjaan Iya, kayak, gitu. "Please kasih gua kerjaan. Iya, bener. Gua mau magang." Karena ini lucu banget, jadi ya dimana kan orang-orang gue gak mau kerja, itu jangan kasih gue tugas. Tapi gue sebagai magang, gue butuh kerjaan. Karena kalau enggak, ibu ngapain gue datang ke kantor gitu. Iya. Ya kan gitu. Jadi kayak waktu awal magang tuh kayak kok gini ya, kayak se-fleksibel dan sesantai itu ya. Santai itu. Tapi santainya tuh wah parah banget ya gitu. Jadi kayak waduh kok saya nggak ada dikasih tugas gitu. Jadi kayak bingung juga gitu. Makanya kayak awal-awal masuk magang tuh jujur jadinya kayak gaji buta aja gitu, kayak gabut, kayak ngapain ya jadi kayak paling cuma kayak ngebantu bikin kopi atau mungkin bantu hancurin kertas. Itu lucu banget sih, jadi kayak waduh itulah pokoknya keren itulah magang pemerintahan teman-teman Jadi semua. sebenarnya Bang Kevin ini magang sebagai government public relation atau sebagai OB nih ya? Iya ya, jadi kayak sedikit kepikiran. kayak jadi kayak beda tipis gitu. Iya, beda tipis. Beda tipis gitu. Tapi setelah lewat dari 7 hari itu yang pastinya kerjaannya banyak atau gimana nih Bang? Langsung dituntut udah mulai atau gimana? Udah mulai pusing-pusing ya? kayak jadi kayak dipanggil-panggil, Vin butuh ini, Vin ngedit ini, Vin bikin caption ini, Iya. Vin ngedit ini. Waduh banyak juga jadinya ya. Jadinya kayak yes akhirnya gue udah Akhirnya kerja. gitu. Akhirnya Saking magang. akhirnya saya juga. Berapa bulan Abang waktu itu magang? Aku magang 3 bulan pasti. 3 bulan.
Oke, kalau aku mau nanya ini bang, Iya. kira-kira aku penasaran nih, ada nggak sih bang skill yang kayak di dunia magang tuh diperluin banget nih, tapi kita di kelas tuh jarang diajarin. Kira-kira ada nggak bang? Sebenarnya ada banget. Ada banget. Eh, Kira-kira dimana- apa tuh bang? Sebenarnya untuk skill di magang itu ya teman-teman, yang pastinya adalah ini sering banget jarang diajarin di kampus, apalagi buat PR ya. Dimana PR sendiri itu sebenarnya nggak ada yang namanya itu terjun lapangan. Iya. Pertama, kedua, nggak ada tuh namanya PR kita belajar tentang edit konten, bikin. Oke, kalau misalnya kalau zaman aku waktu kuliah tuh ada yang namanya bikin apa ya kalau maksudnya kayak bikin naskah, Bikin naskah. itu ada pasti. Cuman maksudnya untuk kayak meng-create itu gimana gitu, itu sama sekali nggak ada di PR sendiri. Jadi kayak jujur jadi kayak kaget juga, dan kedua jadinya kayak harus mencoba beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang tidak aku terima ilmuku di kampus dan aku terima di magang gitu. Jujur jadinya sedikit kebuka wawasannya Oke. gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih Bang Kevin. Kan pasti Bang Kevin apply magang tuh nggak yang cuma satu kan? Tapi kan pasti di CV kita tuh ada yang namanya IPK ya, IPK sementara kita berapa sih sebelum kita lulus gitu Bang Kevin. Nah, menurut Bang Kevin, mungkin Bang Kevin punya temen juga yang lain mungkin yang sharing sama Bang Kevin, IPK itu sebenarnya penting nggak sih buat dunia pekerjaan atau dunia magang? Sebenarnya penting nggak sih, apakah perusahaan itu atau pemerintahan itu melihat IP kita? Iya. Oke, jujur ini sebenarnya yang bagus banget gitu, karena apa ya? Dulu waktu ini adalah salah satu pemikiran aku zaman aku semester 2, dimana karena hal ini aku jadi mikir, karena mungkin karena orang tua juga kali ya, kayak kamu harus dapat IPK bagus biar dapat kerja yang bagus. Iya. Itu mungkin statement orang tua zaman dulu gitu. Jadi itu jadi kena ke aku juga, yaudah aku harus dapat IPK yang bagus, aku harus dapat makanya setiap kuliah tuh aku harus mantap, kalau bisa IPK aku harus bagus dan bagus dan bagus. Itu selalu terdoktrin di pikiran aku gitu. Sampai aku masuk ke magang, dimana di magang sendiri itu tuh bener-bener kayaknya menurut aku IPK itu emang bagus, cuman IPK itu bisa jadi menentukan apakah emang dia layak untuk bisa dapatkan magang tersebut atau enggak Iya. gitu. Betul. Jadi misalnya IPK kamu bagus, tapi skill kamu enggak. IPK kamu misalnya 4 misalnya, atau 3,95 atau 3,98, tapi skill yang dipakai di magang nol malah. Itu justru yang jadinya nggak akan dipakai di magang gitu. Makanya emang boleh kita boleh menampilkan IPK yang bagus, misalnya kayak mungkin IPK itu sebagai mungkin kalau di mahasiswa tuh kayak gelang atau kalung yang kayak kita pamerin gitu. Tapi I mean maksud gua yang kayak kita mau menunjukkan skill kita tuh jujur malah lebih bagus kayak ditunjukin gitu ke orang-orang gitu. Betul. Kayak misalnya di magang kita gimana kita cara ngedit konten yang bagus, atau mungkin gimana caranya kita berkomunikasi dengan eksternal, gimana itu justru yang dibutuhkan banget teman-teman di dunia magang gitu. Betul banget. Oke, berarti tetap ya skill dan pengalaman itu lebih Betul, unggul ya dibanding lebih IPK. unggul daripada IPK. Oke. Nah, pernah nggak sih Bang Kevin itu pernah ngalamin ya selama dunia magang kemarin itu Bang Kevin ngerasain quarter life crisis? Quarter life crisis itu gimana tuh kira-kira? Kayak gimana ya jelasinnya tuh, kayak bener-bener udah nggak kuat banget kali ya sama quarter kehidupan magang. Paham. Untuk quarter life crisis sebenarnya mungkin lebih ke lebih ke mungkin karena aku kan magang sambil nyusun sempro ya. Iya. Jadi pastinya kebagi banget waktunya, kayak di satu sisi orang-orang magang, orang-orang kantor butuh aku banget di bagian konten, di bagian komunikasi segala macam. Satu sisi aku harus ngerjain sempro juga kan. Jadi kayak tolong dong berikan saya waktu untuk mengerjakan proposal saya gitu. Jadi kayak kadang harus dibagi-bagi waktunya benar-benar ekstra banget. Jadi even yang kayak aku ngerjain skripsi tuh abis pulang magang langsung ngerjain skripsi gitu. Jadi karena kalau nggak seperti itu pasti akan keteteran banget gitu. Bahkan aku mungkin nggak akan bisa maju dong Iya, untuk betul. masuk sempro gitu. Jadi itu yang aku alami waktu aku magang, dimana
harus membagi waktunya itu gimana, terus manage waktunya gimana, sampai aku bisa bagi waktu antara aku ngerjain proposal skripsi atau aku ngerjain tugas-tugas di kantor gitu. Betul. Jadi emang harus pinter-pinter kita aja gimana Betul, cara betul. bagi waktu. Pinter-pinter Terus yang jangan mana. lupa kayak waktu kita buat have fun sama temen-temen itu juga harus kan bang. Harus Supaya banget kita nggak sebenarnya. semungut itu kan. Iya, minimal 1-2 kali lah momen itu harus Iya, ada. betul banget. Oke, untuk mengakhiri sesi kita tanya-tanya tentang dunia magang ini, Bang Kevin, ada nggak tips yang mau dikasih tahu sama teman-teman semua kalau mendingan magang itu di satu tempat aja atau boleh magang di mana aja tapi tetap fokus sama skripsi dan proposal? Ini pertanyaan bagus banget. Tips dari aku untuk magang teman-teman. Sebenarnya untuk nyari magang tuh itu tergantung dari preferensi teman-teman masing-masing. Dimana kalau misalnya emang teman-teman maunya magang di agensi, itu boleh banget di agensi. Cuman pasti yang di agensi itu dimana teman-teman harus ekstra kuat, harus ekstra tenaga karena pastinya pekerjaannya akan lebih banyak banget gitu. Nah kalau magang pemerintahan, mungkin teman-teman buat teman-teman yang kayak awal-awal kayak aku juga, kayak fleksibel gitu, itu boleh banget juga bisa masuk ke magang pemerintahan gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari preferensi teman-teman. Teman-teman mau masuk magang perusahaan atau agensi, atau teman-teman masuk magang pemerintahan seperti itu. Tapi baik lagi, satu hal yang aku pengen banget aku tekanin, teman-teman boleh magang, tapi teman-teman nggak boleh lupa dengan proposal skripsi kalian karena Betul. yang pastinya kalian di semester 7 kan, dimana aku juga pernah ngalamin, dimana pastinya begitu banyak hektiknya membagi waktu, itu sih yang kalian harus pentingin dulu gitu. Boleh magang mau dua tempat, 3 tempat, it's okay, terserah kalian, tapi gimana cara kalian bisa bagiin waktu untuk bisa ngerjain proposal skripsi seperti itu. Asal kita tahu kesanggupan diri kita juga ya bang. Betul. Jangan dipaksakan, Jangan jangan dipaksakan. sampai nanti kita kayak berhenti di tengah jalan kan malah sayang Iya, dan gitu jadi ya. keteteran juga kan. Sama gitu. ini kalian yang harus kerja ya benar-benar milih magang yang sesuai sama passion kalian. Betul. Jangan tiba-tiba Betul. tiba-tiba kayak Bang Kevin ada komunikasi tiba-tiba disuruh ini ngerjain soal matematika gitu. Iya. Ya, itu yang udah dihindari dari awal kebetulan ya. Betul. Tapi terakhir deh bang, Abang tuh ada ikut organisasi nggak di kampus? Ikut dong, aku ikut senat mahasiswa Visipologi. Tapi kayak beda batch sama kita kali ya, Star ya? Iya Dari dong. sebelumnya nih kayaknya. Iya, Aku kayaknya nggak pernah Aku ngeliat kayak kalau melihat lagi rame. wajah-wajah baru nih soalnya gitu. Iya, baru banget ini. Kita baru Kita banget. newbie. Newbie ya. Ya, tolong newbie. arahannya ya. Oke, Izin ya, Pak, izin. Karena Karena apa saya- kaderisasi kali sini tiba-tiba? Tidak dong. Tidak ya, tidak, jangan ya. Di Visipol teman-teman. Iya, 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 betul. Udah di Visipol, di Senat juga senior banget ya. Betul, senior. Jadi bolak-balik nih kenanya nih kalau misalnya kita salah kali ya. Tapi enggak ya Bang Kevin kan pasti orang yang baik gitu kan. Iya, Sama saya support. pantau aja kali ya. Oke. Iya. Sekarang kita nggak akan sampai di sini aja teman-teman. Kita akan masuk ke sesi Game. Bisa kali ini Bang Kevin harus pilih. Jadi kayak pick Salah your satu. ya, pilih salah satu. Tapi judul gamesnya kayak pick your poison. Oke. Tapi harus jawab cepat dan alasan Bang Kevin itu harus singkat dan benar-benar mendeskripsikan pertanyaan ini. Oke. Kita Deg-degan nih bagi-bagi saya aja ya. diginiin. Oke. Yang pertama, skripsi banyak atau dosen susah dihubungin? Skrips, aduh. Eh? Aduh. Apa nih? Jujur Bisa kayak nggak dua-duanya? Iya, Jujur kayaknya ya. nggak bisa deh dua-duanya. Kayak bahaya kayaknya. Satu bang, satu. Satu ya, oke, skripsi banyak kali ya. Karena kalau Revisi banyak. Oh, Revisi iya, banyak. banyak. Karena kalau dosen nggak bisa dihubungin, saya bisa meninggal. Oh, iya, Gitu. testimoni, Bahaya. testimoni ya. Bahaya Oke, banget. lanjut Star. Oke, lanjut ya. IPK tinggi atau banyak relasi? Banyak relasi, itu penting banget teman-teman, karena penting banget di dunia kerja. Gitu. Betul. Oke, aku mau tanya lagi nih. Selama ini Bang Kevin lebih milih untuk kuliah online atau offline? Online. Wow, kenapa nih? Karena kalau online lebih fleksibel aja. Lebih fleksibel. Karena kalau Iya. offline, ya sebenarnya kalau offline di kuliah juga ada sering kuliah offline sih. Cuman kalau online kan bisa di rumah aja gitu, Iya. tidak membuang ongkos Betul. perjalanan gitu. Jadi lebih murah gitu. Tapi emang nggak ketemu teman-teman. Iya nggak sih. main. Minusnya Iya sih sih. itu sih. Jadi kalau Iya aku sih, akan itu milih sih. offline. Aku juga. Offline. Oh ya? Iya. Kita berarti Oke. nggak satu pilihan ya Bang Kevin. Oke, Maka kita harus menggeserkan diri ya? Iya. Oh, enggak ya? Jangan ya, jangan ya. Oke. Oke, masih ada loh bang. Apa tuh? Deadline mepet atau presentasi mendadak? Aduh, ini bahaya banget lebih deadline mepet. Deadline mepet. Jujur lebih deadline mepet daripada presentasi mendadak. Karena kalau presentasi mendadak itu pasti akan di luar
dan bahkan kayak bisa mungkin out of topic mungkin ya Iya banget dari lagi. presentasinya, jadi kayak jangan. Iya betul. Lebih baik kita mempersiapkan presentasi Iya, kita. secara Bener. mepet nggak apa-apa, kayak hamin 3 jam nggak apa-apa, it's okay. Apa? Gitu. Oke. Pilihan yang terakhir banget nih, Wow. Star. Apa Terakhir nih? banget. Kan udah semakin tinggi, udah mau lulus nih dikit lagi. Bang Kevin itu lebih milih nongkrong atau tidur untuk saat ini? Tidur. Tidur. Bisa dilihat mahasiswa semester akhir Iya. waktunya lebih digunakan untuk tidur aja. Tidur aja, daripada iya. nongkrong. Jadi kalau dia ngajak nongkrong, aduh skip dulu ya, nggak dulu ya. Aduh, bentar dulu, saya Jangan butuh. panggil saya, jangan telepon saya, jangan chat saya. Butuh istirahat. Heeh. Bangun-bangun Bener. saya harus kerjain lagi. Iya, kerjaan lagi. Bahkan kayaknya kalau malam tuh kayak nggak tidur deh. Kayak kepikiran gitu. Sampai ke bawah mimpi nggak sih bang? Iya betul itu betul banget, Oh, iya, betul bener. banget, itu betul banget. Aduh, Kayaknya jujur takut. mikir Bang Kevin gini kali ya. Kevin mana revisi kamu? Lebih ke ini, saya udah ngerjain nih bab 2, ternyata belum. Belum. Belum, kita Mimpinya belum. udah sampai bab 4. Udah bab 4 mungkin, udah lulus kayak udah nyerahin toga gitu. Enggak. Belum ya. Itu belum Gak apa-apa, gitu. satu paragraf juga lumayan. ya Iya kan? lumayan kan. Satu hari satu paragraf. Ya. Jadi kayak Agak teman-teman. selesai manis. Satu lembar satu hari? No. Satu lembar satu paragraf? Yes. Nah, Itu Bang Kevin. Itu Bang Kevin ya. Itu jangan ditiru, jangan ditiru, ya. jangan Jangan ditiru. ditiru. Guys, jangan ditiru, bahaya nih, bahaya. Jangan ditiru. Tetap semangat pokoknya untuk teman-teman semua, karena hari ini kita benar-benar dapat insight baru tentang anak-anak semester 8. Jadi jujur kayak aku makin siap sister, kayak udah dapat Jujur? skill Wah, iya, kamu yang next ya. Iya. Aduh, abis dari sini ke sini. Aduh. Jadi mau tadi semester ya 8, habis itu ke sini, terus transfer ke sini. Jujur dari sini deg-degannya udah mau ke sini. Oh, Udah langsung kena gitu ya? Langsung ya. Langsung ke transfer ya. Gitu. Ya, Iya, ke sini sama. dulu. Tapi too much nggak sih kalau misalnya semester 2 langsung kerja skripsi? Too much. Jangan. Pelan-pelan dulu nggak sih bang? Mending Ini kalian- semester iya. empat juga sabar dulu. Mending kalian nongkrong dulu di Sabar dulu. koken, nongkrong dulu di tuku, Betul. jangan langsung ke skripsi. Udah, Ke Bangkok dulu ya kan? Iya, sih? betul. Betul. Betul Orang banget. kok mau pusing cepet-cepet sih bang? Iya, Ah, saya aja. Mana tau bikinnya langsung, wih masuk langsung lulus, guys. No ya. No, saya aja itu kayak pemikiran aku waktu maba. gitu. oh ya Ini dia gitu. skripsi. Oh gitu. No ya, Jangan teman-teman. ditiru ya. Jangan Oke. ditiru ya adik teman-teman semuanya, jangan ditiru, jangan Oke, ditiru. teman-teman, kita udah lama banget bincang-bincang tentang mahasiswa akhir sama Bang Kevin. Thank you Bang Kevin. Thank you banget. Buat Thank you. perbincangan kita hari ini yang sangat bermanfaat buat kita dan yang pastinya buat teman-teman yang menonton hari ini. Oke, mungkin kita udah sampai akhir nih, Star ya. Betul. Kayaknya aku akan bilang sama teman-teman jangan untuk cepet nyerah karena perjalanan kita masih panjang. Betul. Dan buat teman-teman semester 8 semangat, jangan nyerah. Semangat. Karena bentar lagi kita akan dapat toga dan dapat gelar baru. Betul. Buat Oke. Bang Kevin juga semangat Bang. Semangat, Thank you, Kevin. thank you. Jangan lupa nanti kalau pas wisuda undang kita. Iya, Oke, undang oke. undang Aku- senat, undang Visipot. Visipot. Boleh, karena Nanti juga aku kita- lucu banget sih sama tagline-nya cubit. Cubit. Coba boleh sekali lagi nggak Bang bareng-bareng Cubit. bertiga? Boleh. 2, 3. Cerita. Cubit dulu. Boleh, boleh, kita Oke, lagi. coba ya. 1, 2, 3.